Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Salam, Sampurasun. Alhamdulillahirrahmanirrahim kita bisa bertemu kembali dalam bentuk video tutorial. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke pertemuan ketiga, yaitu mengenai media pembelajaran dan sumber belajar. Sebelumnya, kepada para mahasiswa sekalian, jangan lupa untuk menonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah disediakan. Di sini media pembelajaran dan sumber belajar kita akan masuk. Nah, di sini ada sebuah proses komunikasi dari komunikator kepada komunikan. Nah, di sini harus ada media. Tanpa ada media, maka kita tidak akan bisa menyampaikan pesan dengan baik antara komunikator dengan komunikan. Kemudian dari komunikan, apabila nanti ada umpan balik juga harus menggunakan media gitu, contohnya seperti itu. Jadi tanpa media itu adalah sebagai sebuah perantara supaya pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat diterima oleh komunikan dengan baik. Kemudian selanjutnya di sini ada sumber belajar. Nah, di sini sumber belajar adalah sesuatu baik yang disengaja dirancang maupun yang telah tersedia yang dapat dimanfaatkan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membuat atau membantu peserta didik dalam belajar. Jadi di sini media itu sesuatu yang dirancang dari awal. Jadi kita buat sendiri dari awal, mulai dari bahannya, kemudian mulai dari nanti perencanaan pembuatan medianya gitu. Jadi dari nol gitu dirancang oleh kita gitu seperti itu. Kemudian ada juga yang media yang ternyata sudah ada. Media yang sudah ada dimanfaatkan oleh kita tentunya yang relevan dengan materi yang akan kita berikan kepada siswa-siswi kita gitu seperti itu. Nah, jadi di sini ada dua pilihan. Jadi nanti kita akan mengenal bahwa media itu by design, kemudian by utilization. Nah, biasanya yang by design ini akan lebih sesuai dibandingkan dengan by utilization. Walaupun demikian, yang by utilization tersebut juga dapat digunakan oleh kita. Dikarenakan media-media tersebut juga banyak yang relevan, tinggal kita sesuaikan dengan media yang kita. Atau mungkin nanti ada penggabungan antara media yang by design yang kita gunakan, di dalamnya itu dilengkapi dengan video-video media by utilization gitu ya, seperti itu. Jadi ini keduanya akan saling melengkapi gitu ya, seperti itu. Nah, kalau yang by design kita bisa buat dengan menggunakan berbagai aplikasi gitu ya, seperti itu. Kalau yang berbasis ICT-nya ya. Jadi kita bisa membuat apa namanya tuh video pembelajaran seperti ini. Kemudian kita bisa buat animasi, kita bisa buat game-game dan lain sebagainya. Kalau by utilization yaitu yang bisa kita gunakan. Jadi kita ambil dari YouTube atau media yang lain kita gunakan, kita masukkan, kita gunakan. Atau yang kombinasi keduanya, jadi media yang by design tersebut kita buat, kemudian di dalamnya kita lengkapi dengan video atau film yang sudah tersedia gitu ya. Kemudian di sini sumber belajar, ada beberapa komponen yang harus diperhatikan. Yaitu diantaranya adalah komponen-komponen tersebut diantaranya itu ada pesan. Berarti harus ada pesan yang disampaikan dari komunikator kepada komunikan. Apa sih pesan yang diharapkan dari tersampaikan dari komunikator kepada komunikan gitu seperti itu. Kemudian tentu saja harus ada orangnya. Jadi harus ada pembawa pesan dan penerima pesan. Kemudian harus ada bahannya, bahan yang digunakan, baik itu bentuknya bahan dalam bentuk nyata gitu, contohnya seperti poster, kemudian kertas karton bahannya, kemudian ada spidol dan lain sebagainya seperti itu.
Kemudian alat, mungkin ada cutter, kemudian ada komputer, dan lain sebagainya. Kemudian ada teknik, bagaimana cara untuk, membuatnya, kemudian ada lingkungannya, apakah di lingkungan sekolah, apakah di lingkungan masyarakat, apakah di lingkungan, institusi tertentu gitu, itu berbeda-beda. Nah, kemudian di sini pesannya itu ada, apa namanya tuh, pelajaran atau informasi yang diteruskan oleh kelompok lain dalam bentuk ide, fakta, arti, data, dan lain sebagainya. Jadi pesan ini di sini, baik itu materi, kemudian ide, fakta, kemudian data-data, dan lain sebagainya, itu adalah sebuah pesan. Nah, pesan ini akan lebih menarik lagi apabila dikemas dengan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, kemudian dengan apa namanya tuh daya tarik yang bagus. Contohnya dengan menggunakan warna-warna yang menarik gitu ya, seperti itu. Kemudian dengan menggunakan perpaduan huruf yang baik gitu, sehingga nanti pesannya dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan. Kemudian selanjutnya di sini ada sumber belajarnya, yaitu, dalam bentuk komponen, ada orang, manusia sebagai penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan gitu. Jadi harus ada orang yang memberikannya, kemudian harus ada orang juga yang menerimanya. Nanti pesan tersebut tidak akan berarti, materi tersebut tidak akan berarti kalau tidak ada penerimanya, gitu ya. Jadi pesan tersebut harus disampaikan, harus diinformasikan kepada si penerima. Kemudian ada bahannya, sesuatu yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat ataupun oleh dirinya sendiri. Jadi bahan-bahan yang digunakan apakah itu buku langsung, kemudian apakah itu karton, kemudian atau, media-media yang lain, apakah itu dengan menggunakan komputer gitu ya, seperti itu dan sebagainya. Kemudian ini alatnya menggunakan cutter, komputer, dan lain sebagainya, seperti itu ya. Jadi kalau bedanya bahan dengan alat, biasanya bahan itu adalah habis pakai gitu ya, setelah stok kali digunakan ya sudah. Tapi kalau alat masih bisa terus digunakan seperti gunting, cutter gitu, ballpoint itu masih bisa terus digunakan. Kemudian, di sini ada tekniknya, jadi prosedur rutin atau acuan yang disiapkan untuk menggunakan bahan, peralatan, orang yang di lingkungan untuk menyampaikan dan lingkungan untuk menyampaikan pesan. Jadi tekniknya itu menggunakan apa? Apakah itu nanti menggunakan presentasi, apakah itu nanti membuat, menggunakan karton kemudian disampaikan secara langsung, atau menggunakan Zoom, atau apa dan lain sebagainya itu, teknik-tekniknya nanti, dilakukan di sini. Kemudian selanjutnya ada lingkungan, jadi situasi sekitar atau tempat di mana, pesan itu dapat diterima, apakah di lingkungan sekolah, apakah itu di lingkungan masyarakat, apakah itu di ruang kelas dan lain sebagainya, atau di lapangan sekolah atau dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya di sini ada media pembelajaran. Kita akan lihat, media pembelajaran itu seperti apa. Media berasal dari kata medium atau perantara. Media komunikasi adalah perantara penyampaian pesan atau informasi. Media pembelajaran di sini adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan materi pembelajaran, agar materi pembelajaran dari guru atau instruktur atau fasilitator itu dapat diterima oleh peserta didik gitu ya, atau peserta kegiatan pelatihan. Kemudian kontribusi media dalam proses pembelajaran. Jadi penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih terstandar. Ya dengan adanya media nanti, yang disampaikan oleh dosen, yang disampaikan oleh guru, itu nanti akan relatif lebih sama karena, ada di dalam bentuk PowerPoint-nya, contoh seperti itu. Sehingga yang dijelaskan itu tidak kemana mana ya berdasarkan PowerPoint yang sudah dibuat, sehingga lebih terstandar. Dibandingkan tidak ada media apapun, jadi yang dibicarakan bingung, guide-nya itu mau kemana saja. Bahkan ada sesuatu yang lupa mungkin bisa jadi, kemudian dan berbagai hal yang lain. Kemudian pembelajaran dapat lebih menarik, apalagi kalau menggunakan media-media yang interaktif gitu ya. Jadi medianya itu tidak hanya satu, sisi, seperti itu. Tidak hanya dalam bentuk video saja, tetapi kita tidak berinteraksi dengan media tersebut. Nah itu, tidak menarik gitu ya. Tapi kalau kita bisa berinteraksi dengan media tersebut itu akan lebih. Kemudian pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan menerapkan teori-teori belajar. Ini pasti jelas akan lebih interaktif kalau medianya memang, interaktif dan atraktif gitu ya. Jadi medianya menarik pasti pembelajaran akan lebih interaktif. Kemudian waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek, karena kan dengan adanya media mereka lebih
cepat paham gitu ya. Apalagi kalau siswa SD itu, menurut teori Piaget kan seperti yang sudah kita ketahui bahwa 7 sampai 11 tahun itu berada pada tahap operasional konkret gitu ya. Jadi, apa namanya tuh, ya harus harus ada media yang dapat, menjadi jembatan antara dunia yang konkret dengan, dunia yang abstrak. Kemudian selanjutnya kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. Tentu saja karena berdasarkan tadi pembelajaran menjadi lebih menarik, siswa menjadi tertarik untuk mengikuti pembelajaran, itu, akan lebih membuat lebih menarik lagi. Kemudian selanjutnya di sini ada kontribusi media dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun ketika diperlukan. Jadi kapanpun dimanapun itu proses pembelajaran dapat berlangsung. Apalagi kalau dengan adanya dunia e-learning seperti sekarang ini. Kalau dulu sifatnya pembelajaran itu harus terus melulu di kelas, kalau sekarang kan, justru tidak ada di dalam kelas, walaupun memang semuanya belum siap kalau menurut, hemat saya gitu ya, seperti itu. Nah, akan tetapi dengan adanya media yang sudah dibuat, apalagi dalam bentuk video, anak itu bisa terus-menerus untuk mengulang para mahasiswa sekalian. Jadi mengulang lagi, mengulang lagi, sehingga mereka bisa lebih paham dibandingkan dengan, pembelajaran langsung di kelas. Karena pembelajaran langsung di kelas biasanya tidak direkam dan itu anak ketika sudah lupa, ya sudah, tidak dapat mengingat kembali. Kemudian yang selanjutnya itu sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran serta proses pembelajaran dapat ditingkatkan. Jadi, siswa memiliki sikap positif terhadap pembelajaran karena mereka tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian peran guru berubah ke arah yang lebih positif. Dalam artian guru di sini sebagai fasilitator, bukan hanya sebagai, apa namanya tuh, pemeran utama saja. Kemudian, peran media dalam pembelajaran membuat konkret konsep yang abstrak. Ya, jadi di sini sangat jelas, dalam artian membuat konkret konsep yang abstrak itu, contohnya seperti, konsep tentang balok. Dengan adanya media yang nyata, mereka bisa merasakan, bisa memegang bagaimana balok itu, bagaimana rusuk-rusuk dari balok, bagaimana, bagian-bagian dari balok, sudutnya bagaimana. Jadi sehingga dengan adanya media menjadi lebih konkret gitu. Apalagi kalau teknologi sekarang sudah berjalan canggih, ada teknologi VR, virtual reality, dan itu bisa digunakan dalam pendidikan dan itu membuat konsep-konsep lain yang lebih abstrak itu dapat dimunculkan lebih konkret dengan menggunakan media komputer. Kemudian mengetengahkan bagian tertentu yang dianggap penting, dengan adanya media nanti yang penting-penting, yang esensial-esensial itu dapat apa namanya tuh, di-blow up sehingga lebih, kentara lagi. Kemudian memberikan pengganti pengalaman langsung, jadi dengan adanya media, pengalaman langsung yang berbahaya, contohnya seperti, mengetahui tentang harimau lebih jauh lagi. Dengan adanya media, kita bisa menggunakan video harimau tersebut, maka kita akan mengenal harimau tersebut lebih dekat lagi. Kemudian mendekatkan objek yang sukar atau berbahaya untuk didekati, seperti yang tadi harimau, ular, dan sebagainya. Itu dengan adanya media menjadi lebih konkret, tapi tidak membahayakan juga. Menyajikan, perbedaan warna secara visual, kemudian memberikan pengalaman segi pengamatan, menyajikan informasi yang memerlukan gerak. Jadi benda-benda yang geraknya cepat atau sangat lambat, contohnya seperti, mekarnya bunga, kemudian berubahnya kepompongnya kupu-kupu itu sangat lambat. Dengan menggunakan media kita bisa tahu step by step-nya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, di sini perkembangan media, ada media cetak, ini media pertama, kemudian ada, generasi kedua yaitu radio, audio, generasi ketiga ada televisi, video, ini sudah gabungan antara audio dan visual. Kemudian yang keempat generasi, menggunakan komputer. Nah, di sini jenis media ada cetak, radio, televisi, kemudian, selanjutnya di sini adalah media komputer jaringan. Nah, di sini media cetak itu banyak sekali digunakan untuk media-media pada tahap awal memang dan sekarang masih
digunakan sampai sekarang gitu ya. Contohnya media yang di-print di dalam kertas, kemudian nanti ditampilkan, dan itu menurut hemat saya lebih lebih apa namanya tuh, lebih boros dibandingkan dengan menggunakan media yang langsung tampilkan di LCD. Walaupun di LCD untuk modal awal mungkin lebih banyak juga gitu ya, dibandingkan dengan media cetak. Tetapi media cetak dari daya tahannya agak kurang, kemudian, berbeda dengan online. Kalau online itu batasnya kan kita tidak tahu gitu ya. Tapi kalau media cetak itu kan, ada batasnya tentunya. Kertas itu nanti akan rusak, apalagi kalau tidak dijaga dan dirawat dengan baik gitu ya, seperti itu. Ada media, diorama. Diorama itu adalah media yang bentuknya kecil-kecil gitu ya, kemudian menggambarkan situasi perang dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali ragam dari media cetak yang dapat digunakan gitu. Kemudian ada media radio atau media audio. Nah, ini lebih lebih canggih sehingga nanti medianya itu dalam bentuk audio. Tetapi ini ada kekurangannya dikarenakan anak itu, juga memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik, ada yang intelektual, jadi berbeda-beda. Sehingga kalau hanya radio atau audio saja itu agak kurang. Kemudian media televisi, kemudian atau video, kemudian komputer atau jaring. Nah, media televisi atau video sekarang sudah berkembang lebih canggih, bahkan sudah ada TV education, kemudian video juga sudah sangat, variatif, bahkan bisa diambil dari YouTube. Jadi keuntungan dari media audiovisual itu ada 2. Yang pertama secara suara dia sudah mendapatkan, kemudian, yang keduanya itu adalah secara, visual itu ada. Kemudian selanjutnya komputer atau jaringan, ini lebih canggih lagi dan banyak digunakan untuk waktu-waktu sekarang ini, sehingga pembelajaran menjadi, baik gitu ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya tren pemanfaatan media, ada integrasi, konvergensi, interaktif, dan online. Nah, di sini ada beberapa definisinya. Integrasi itu adalah 2 atau lebih media dimanfaatkan secara terpadu untuk saling mengisi dan saling melengkapi. Contohnya ada media tadi nyata, kemudian tampilkan juga dalam bentuk video, tampilkan juga hanya dalam bentuk suara. Nah, itu bisa di-mix sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik. Itu adalah bentuk integrasi, pemanfaatan sebuah media. Kemudian selanjutnya ada tren, pemanfaatan media yaitu sebagai konvergensi, yaitu penggabungan berbagai tipe media, teks, foto, grafik, suara, video, dan animasi ke dalam satu buah media, tertentu gitu ya, seperti itu. Jadi ada sebuah penggabungan dari berbagai macam tipe media, karena media tersebut yang disebut dengan multimedia itu ya memang gabungan dari keseluruhan, agar nanti pembelajaran menjadi lebih menarik dan pembelajaran menjadi lebih maksimal. Karena kalau hanya teks saja atau foto saja atau grafik saja tanpa ada video dan sebagainya itu tidak akan, menarik gitu ya. Kemudian media juga harus interaktif. Yang dimaksud dengan interaktif ini harus ada komunikasi dua arah antara si, yang melihat media, kemudian dengan yang, eee, penyampai media tersebut. Yang membuat media dengan yang penerima, media itu harus, saling sinkron gitu ya, seperti itu. Kemudian juga dalam pembelajaran harus interaktif, komunikasinya harus dua arah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, di sini ada jaringan. Nah, jaringan itu, medianya tersebut disimpan di server dan pengguna dapat mengakses dari mana saja, serta kapan saja ia punya kesempatan. Jadi, kalau diibaratkan itu server itu adalah sebuah mesin besar yang di dalamnya ada beberapa klien yang masuk Bapak di sini, apa namanya tuh, informasinya disimpan di server dan kita mengakses media yang ada di server, tersebut gitu ya, seperti itu. Sehingga, kapan pun, di bisa diakses dari media tersebut. Mungkin, itu saja para mahasiswa sekalian yang bisa disampaikan, di sini. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir,
Jangan lupa untuk menonton video ini sampai selesai dikarenakan nanti, akan Bapak lihat siapa saja yang, melihat video sampai selesai. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.